A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, buat rekan-rekan yang baru bertemu gitu ya, di belakang ini ada saya gampang dicolek itu di Twitter, paling gampang. Di Twitter, kemudian di Instagram, di Facebook juga ada, kalau fanpage-nya Asma Nadia _penulis, jadi silaturahim lanjut kita, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Dan kalau nanya aja ya, ada yang kadang-kadang nyapanya memulai dulu, Assalamualaikum Mbak Asma, saya nggak balas, saya cuma jawab Waalaikumsalam gitu kan ya. Jadi silakan bertanya, boleh nggak bertanya? Boleh ya, jadi silakan. Ini 3 buku yang insya Allah berikutnya akan difilmkan selain yang Surga yang Tak Dirindukan. Lanjut lagi Mas Henry. Sorry Mas. Iya, saya istri dari Pak Isa Alamsyah ya. Ini laki-laki tampan yang berhasil menikah dengan Asma Nadia. Selalu saya tampilkan karena seorang istri nggak bisa kemana-mana tanpa izin suaminya. Beliau juga penulis buku dan semangatnya boleh ya saya hadirkan di sini. Salah satu bukunya berjudul No Excuse. Mengingat penulis itu excuse-nya banyak ya, alasannya banyak ya. Nggak punya waktu, apalagi? Nggak mood, nggak ada ide, mentok. Ya, saya ketemu seorang penulis ya, seorang muslimah yang pengen jadi penulis, kemudian dia bilang, Mbak Asma gimana caranya kalau kita mentok? Terus saya tanya, Mbak sudah mentok? Belum, saya bahkan belum nulis, cuma mau antisipasi caranya kalau mentok gimana gitu ya. Jadi saya pikir, oke ya. Jadi Pak Isa Alamsyah di buku No Excuse-nya, dia No Excuse itu jangan banyak alasan gitu ya, jangan beralasan. Orang Indonesia tuh paling pintar beralasan. Kalau misalnya telat, alasannya? Saya dari Sabang sampai Merauke ngisi seminar, semua kalau saya tanya telat alasannya macet Mbak gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang kuliah dulu atau yang masih sekolah nilainya jelek, alasannya? Belum belajar, soalnya susah. Nanti lama-lama dosennya nggak becus gitu kan ya. Orang lain yang disalahin, kita nggak pernah salah ya. Kemudian saya hanya ingin bercerita, ada beberapa, di buku No Excuse itu ada kisah tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh sukses yang mereka sebetulnya kalau mau, mereka punya lebih banyak alasan barangkali dari kita untuk tidak menjadi siapa-siapa gitu loh. Jadi salah satunya adalah seorang pemuda yang saking miskinnya tidak bisa makan nasi, hanya bisa makan ampas gandum, saking miskinnya harus bekerja sebagai penyapu jalan. Pertanyaan saya adalah, kalau Mbak punya anak gadis dilamar sama pemuda ini, terima apa jangan? Penyapu jalan loh. Gimana? Udah mulai itu ya? Kalau punya anak gadis, terima jangan? Sulit, kenapa? Madesu kan? Masa depan suram, ya nggak sih? Dunia yang dekat-dekat dengan penyapu jalan apa sih? Kalau kita mau coba lihat lompatan karirnya yang deket-deket deh, apa tuh? Preman, tukang parkir, pemulung, ya, cleaning service, ya kan? Pengemis, apalagi? Ya pokoknya yang sedaerah-daerah itu gitu loh. Tapi ternyata pemuda yang saking miskinnya harus bekerja sebagai penyapu jalan, yang saking miskinnya tadi sudah ditolak menantu oleh 2 ibu di depan ini, yang saking miskinnya hanya bisa makan ampas gandum dan karenanya setiap ke sekolah dimarahin gurunya karena dianggap mabok-mabokan. Jadi karena dia makan ampas gandum mukanya tuh merah seperti orang yang minum alkohol gitu. Ternyata di kemudian hari tidak menjadi pemulung, di kemudian hari tidak menjadi pengemis, di kemudian hari tidak menjadi cleaning service, nah yang tadi nolak udah mulai ragu-ragu, di kemudian hari tidak menjadi tukang parkir, tetapi menjadi orang nomor 1 di Korea Selatan, dialah Lee Myung Bak, Presiden Korea Selatan sebelum yang sekarang. Subhanallah. Makanya tagline di buku No Excuse, sebab Allah telah memberi segala untuk menjadi luar biasa. Ada satu kisah lagi di buku itu tentang seorang anak perempuan yang mau nulis tapi lemas, sering pusing, sering ngantuk ya. Kalau nonton atau kalau lagi tawaf di mall nggak ngantuk, tapi kalau ngadepin dengan komputer ngantuknya cepet banget gitu ya. Nah jadi ada seorang anak perempuan yang sebelum dia lahir itu sudah divonis anak ini seumur hidup akan berada di kursi roda. Sebelum dia lahir sudah divonis oleh dokter dia kena penyakit polio dan macam-macam, banyak banget penyakitnya. Ketika dia lahir, kemudian umur 1 tahun benar nggak bisa jalan, 2 tahun benar nggak bisa jalan, 3 tahun benar nggak bisa jalan. Tapi anak ini semakin beranjak usia, jalan tidak bisa, dia punya cita-cita pengen jadi
bukan penulis bestseller, kalau pasti sudah ada di sini. Ya, dia punya cita-cita pengen menjadi pelari. Dan dia tidak hanya bermimpi, dan dia tidak hanya berangan-angan, dia berjuang untuk mimpi-mimpinya, dia berjuang untuk bisa bangkit dari kursi rodanya, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, terhuyung, bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, hingga suatu hari dia benar-benar bisa tegak untuk pertama kali meninggalkan kursi rodanya. Dia berjuang untuk melangkahkan kakinya satu demi satu yang gemetar, gitu ya, terhuyung, jatuh, dan itu puluhan kali, ratusan kali. Tapi beberapa tahun kemudian anak perempuan yang oleh dokter sudah divonis seumur hidup tidak akan bisa jalan, sudah divonis seumur hidup akan terpenjara di kursi roda, kemudian menjadi perempuan tercepat di dunia, dia memenangkan olimpiade lari tingkat dunia dan gelar ini dipertahankan selama 8 kali berturut-turut. Subhanallah, sebab Allah telah memberi segala untuk menjadi luar biasa. Belakangan ayah membuat buku berjudul 101 Dosa Penulis Pemula, ini intisari workshop menulis Asma Nadia. Jadi ada 101 poin, nanti sebagian kita bahas di sini ya, yang insya Allah gitu, kalau saya belum menemukan itu dibahas di banyak buku kepenulisan, jadi berbeda, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut lagi, Mas. Oke, ini putri saya. Kalau ada yang bilang belum punya buku, kenapa? Masih kuliah. Indonesia punya fenomena yang membanggakan ya. Salsa punya buku ketika usia dia 8 tahun. Adam punya buku ketika usianya 9 tahun. Tetapi ada anak Indonesia lain yang punya buku, yang termuda adalah dia punya buku ketika usianya 5 tahun. Saya beberapa kali mengikuti program Writers in Residence, bertemu dengan komunitas sastra di berbagai negara, ini tidak terjadi, belum terjadi, ini kekayaan Indonesia. Dan anak-anak ini kalau dilihat berapa sih royaltinya ya, buku anak-anak ya kayaknya remeh banget gitu ya, tapi salsa untuk anak-anak lumayan. Ketika dia SMP, itu dari buku-bukunya dia bisa mendapatkan sekitar 12 juta per sekitar 3 bulan. Lumayan kan? Lumayan ya, abis ini pulang anak-anak kita suruh nulis Bu ya. Kemudian lanjut lagi, ini beberapa buku yang sudah difilmkan, alhamdulillah. Lanjut lagi, ya ini cuma menjelaskan kenapa di Bazar ada ransel ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mas Ian di belakang ya. Oke, lanjut lagi. Ya, alhamdulillah dari menulis. Nah, menulis itu buat saya tiket mendunia. Menulis itu memberikan kita sayap untuk melihat bumi Allah yang lain. Karena dari menulis, alhamdulillah Allah perjalankan saya. Yang tadinya cuma garis kecil di pinggir kereta api, makan susah, sakit-sakitan, miskin pula, alhamdulillah bisa mengunjungi 60 negara, 288 kota, sebagian besarnya itu saya nggak bayar. Jadi kalau ada yang bilang, Mbak Asma jalan-jalan mulu, nggak ada ininya, uangnya nggak ada serinya. Saya Maret lalu saya ke India, itu pakai bisnis kelas, kemudian tinggalnya di hotel bintang 5, buat saya itu juga pengalaman baru ya, biasanya saya backpackeran soalnya. Ternyata saya diundang oleh Kedutaan Besar India di Indonesia, karena melihat saya sebagai penulis, mereka berharap bisa diberitakan. Terutama yang dilihat apa, tadi Mas Ipo menyinggung soal sosial media, yang diminta mereka saya nggak perlu apply pakai aplikasi macam-macam, mereka cuma menanyakan saya di Twitter punya follower berapa, kemudian di Google Plus saya punya viewersnya berapa, di Instagram berapa, fanpage berapa, itu yang mereka lihat. Dan mereka minta bantuan sounding, istilahnya seperti itu. Itu jalan-jalan ke sekitar 5 atau 6 kota. Ya, selama 10 hari dan semuanya gratis. Saya kemarin ke Beijing itu juga gratis. Kenapa gratis? Assalamualaikum Beijing, film yang buku sudah difilmkan, kemudian sekarang mau dibikin seriesnya, PH ingin hunting lokasi. Akhirnya penulisnya diajak. Alhamdulillah ya, rezeki anak soleh ya. Lanjut lagi. Ya, alhamdulillah dengan teman-teman relawan kita punya Rumah Baca Asma Nadia. Saat ini ada 173 perpustakaan duafa. Mohon doa rekan sekalian, mimpi saya 1000 rumah baca. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga adik-adik kita nggak perlu di daerah-daerah yang terpinggirkan nggak perlu susah untuk baca buku ya. Lanjut lagi. Oke, ini lain-lain. Intinya saya ibu rumah tangga awalnya. Lanjut lagi. Ya, behind every book. Saya ingin cerita karena saya pikir salah satu Mas Ipo udah cerita sedikit ya, sedikit banyak tentang bagaimana menulis buku bestseller ya, dan bagus sekali. Kemudian Mas Fuadi juga sudah cerita. Saya pikir kekayaan yang lain adalah saya ingin berbagi ke rekan-rekan sekalian proses kreatif ya. Kemudian buku-buku dari buku-buku yang saya tulis, dari situ teman-teman boleh mengcopy paste. Artinya, wah buku Mbak Asma kayak misalnya catatan hati masih ada nih, berarti saya bisa dong bikin buku sejenis, seperti itu ya. Awal saya menulis, kalau dulu hanya sekedar wah dapat ide bagus, wah kayaknya buat novel seru nih gitu ya, atau kalau buku non-fiksi seru nih kayaknya menyentuh gitu. Kalau sekarang enggak,
Saya menulis bukan hanya sekedar ide bagus, ada hal lain yang menggerakkan saya untuk menulis. Ini sudah sekitar selama mungkin sekitar 7 atau 8 tahun terakhir ini. Lanjut lagi. Berawal dari keresahan kalau sekarang saya menulis. Ada kalau dulu orang misalnya cerita, Mbak Asma saya sakit ini. Ya, Mbak Asma saya begini, Mbak Asma saya pengen bunuh diri. Loh, apa nih yang buat pengen bunuh diri gitu kan ya. Kemudian saya sering berinteraksi dengan pembaca dan saya melihat ternyata begitu banyak keresahan. Dan semuanya seandainya bisa gitu, itu akan dibutuhkan banyak sekali pena untuk menuliskannya. Jadi saya coba mulai menulis dari keresahan ya. Nanti saya saya terangkan lagi detailnya. Kemudian buku, kalau buat saya salah satu kunci bestseller adalah ketika kita menulis bukan karena penulis punya ide bagus, bukan karena penulis punya follower yang bagus dan sebagainya, tapi salah satunya adalah buku menjadi bestseller ketika orang melihat buku-buku itu bukan sebagai hiburan semata, tetapi sudah menjadi pemenuhan kebutuhan. Disadari atau tidak, pembaca butuh. Makanya kalau teman-teman datang ke toko buku, kalau buat saya toko buku itu medan pembelajaran yang luar biasa. Ya lihat di buku-buku bestseller, cari tahu kenapa buku-buku ini jadi buku-buku bestseller, kenapa nih top 10 gitu ya. Lihat di sana. Kemudian kalau teman-teman datang ke toko buku dan tidak menemukan buku yang teman-teman cari, jadilah yang menuliskannya. Oke, lanjut lagi. Contohnya ini, saya bikin catatan hati The Series. Catatan hati ini berbeda dengan buku-buku yang lain, semuanya kisah nyata. Latar belakangnya satu untuk pernikahan dan membangun keluarga rasanya kok gak ada universitasnya yang menyiapkan. Sementara ketika kita jadi sekretaris aja yang berhadapan dengan komputer kita mesti ada kuliahnya gitu kan ya, ada wisudanya gitu ya, tapi ada ujiannya gitu. Nah ini kok enggak gitu, padahal kita berhadapan dengan kalau sudah jadi menikah, punya suami atau punya istri, berarti ada makhluk hidup lain yang perlu kita urus. Oke lah mereka manusia dewasa ketika punya anak itu kan apalagi kalau baru bayi ya, kalau nggak disodorin minum sampai ke bibirnya dia nggak minum. Kalau nggak disuapin dia nggak makan. Tanpa kesiapan ya akan banyak pasangan-pasangan yang stres nanti ngadepin anak-anak. Akhirnya anak-anaknya jadi generasi stres juga atau generasi galau ya. Jadi saya bikin catatan hati The Series, saya banyak nerima curhat dari pembaca. Tadi saya bilang. Kalau saya nggak percaya bahwa menulis itu kan ada yang bilang gini, wah namanya menulis itu apalagi kalau pengen menulis sastra, itu semakin pembaca nggak ngerti itu semakin bagus. Gitu ya. Semakin susah, semakin gelap, gitu, semakin pekat gitu, wah ini berarti sastranya tingkat tinggi gitu ya. Tapi saya nggak percaya itu, kenapa? Maksud saya gini, kalau buat saya menulis itu berjuang, menulis itu berbagi. Dan ketika kita berbagi, ketika kita berjuang, ada nilai-nilai yang kita angkat, ada nilai-nilai yang membuat kehidupan menjadi lebih baik, ada nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita pengen orang juga ngeh gitu ya. Maka memastikan bahwa apa yang kita tulis bisa difahami oleh pembaca kita itu sesuatu yang penting. Nanti ada skill bagaimana misalnya hal-hal yang rumit nih, bisa nggak kita sederhanakan sehingga pembaca bisa paham. Jadi kalau saya baca, waktu itu saya menerbitkan satu buku Mas Andy Kurniawan tentang dinar waktu itu, tentang emas ya. Saya baca, kalau saya masih menemukan istilah yang saya nggak ngerti gitu, saya bilang tolong diperjelas, tolong diperjelas. Kenapa? Karena saya juga pengen buku-buku ini bisa mengangkat kehidupan orang lain. Saya tahu pembaca saya ada yang cleaning service, pembaca saya ada yang pembantu rumah tangga, pembaca saya yang perempuan ada yang satpam juga, gitu, ada yang tukang beca. Saya pengen ketika mereka beli buku saya, mereka mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya, dan tidak merasa dirugikan. Jadi saya bikin catatan hati The Series. Buat teman-teman yang baru mulai menulis, ini kan basicnya pengalaman. Menuliskan pengalaman adalah latihan menulis paling mudah. Ya, kenapa paling mudah? Banyak yang bilang kan, Mbak ini nulis endingnya nggak tahu nih gitu ya. Kalau menulis pengalaman sendiri endingnya sudah tahu tidak? Sudah tahu. Konfliknya sudah tahu? Sudah tahu gitu ya. Jadi ini pengalaman. Makanya yang namanya penulis seharusnya nggak gampang stres gitu. Penulis kan dimarahin sama suami gitu. Bunda gimana sih kayak gini? Sebentar ayah, latihan deskripsi. Ya. Ketika suami marah gitu kan, orang marah kan, biasanya orang marah gimana? Matanya gimana? Melotot, jadi matanya membesar. Wah, mata ayah membesar. Suaranya bagaimana? Menggelegar gitu kan. Pintu-pintu rumah bergetar. Wow, dibikin hiperbolis kalau penulis ya. Jadi akhirnya
nggak jadi ngambek gitu ya, nggak istri dimarahin ngambek, nggak jadi hiburan. Melihat mertua marah gimana? Sakit hati gitu ya, baper ya, bawa perasaan. Kalau penulis enggak, begitu mertua marah, oke, besok jadikan tokoh antagonis dalam cerita, nggak bercanda ya. Ya, jadi itu. Tadi Mas Ipo bilang, buku bestseller itu punya akhlak, ya, punya akhlak. Catatan hati seorang istri itu, by the way, itu tadi Mas Ipo nyinggung-nyinggung soal naruh foto ya, Mas ya, kapan waktunya. Itu buku pertama saya. Itu buku keberapa ya? Yang memasukkan foto. Saya baru pertama kali pakai foto di depan, itu di buku Catatan Hati Seorang Istri. Waktu itu kepepet, kita nggak punya cover, editor saya bilang, saya punya foto yang diambil sama ketua milis fotografi se-Korea. Membernya sekitar 4.000 orang waktu itu gitu ya. Dan 400.000 orang, sorry. Jadi kemudian, ya udah kata editor saya, kenapa nggak pakai foto itu? Ya saya istri juga kan gitu, dan ini buku non fiksi gitu ya, bukan novel gitu. Oke, ya udah saya iakan. Ternyata kemudian bukunya bestseller dan buku itu menjadi buku non fiksi terlaris tahun 2000, saya lupa 2000 berapa itu ya, 2005 atau 2007. Dan dari buku itu waktu itu berdasarkan data sekitar 127 toko buku Gramedia ya, dari terlaris versi Kompas sama versi Tempo. Ketika kemudian, nah satu buku yang bestseller kita pelajari akhlaknya. Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan punya buku, ya buku rekan-rekan bestseller, pelajari akhlaknya. Apa sih treatment yang dilakukan di buku itu? Itu salah satunya foto. Makanya kemudian untuk seri catatan hati semuanya pakai foto Asma Nadia. Ya. Yang nggak suka nggak apa-apa. Saya ada yang bilang, Mbak saya suka buku catatan hati tapi nggak suka covernya foto Mbak Asma. Saya bilang, Mbak nggak apa-apa, robek aja bukunya Mbak. Yang penting beli. Ya nggak apa-apa. Saya no hard feelings gitu ya. Jadi kemudian kita bikin seri-seri catatan hati yang lain, catatan hati yang cemburu. Saya pengen tahu bisa nggak sih, kapan sih kita memang harus cemburu, kapan nggak boleh cemburu gitu. Ada sebuah keluarga yang suaminya berpaling, istrinya mergokin, ya malam takbiran pula gitu ya. Istrinya main tendang pintu gitu ya. Habis itu bentak-bentak, setelah itu suaminya sama dia tidak bercerai. Mereka masih tinggal satu atap tapi nggak mau suaminya nggak pernah bertegur sapa lagi dengan si istri. Dan ini berjalan selama 3 tahun. Saya mencari konsep ada nggak sih kalau menurut Allah cemburu yang boleh itu seperti apa gitu. Kemudian saya buat catatan hati bunda. Ini karena saya ngelihat kan orang tua sering banget teman-teman kalau jalan. Orang tua marah-marah sama anak tuh kejamnya kayaknya kejem banget gitu ya. Sama anak lain aduh lucu ya, anak sendiri cepetan jalannya gitu kan. Jadi saya pikir wah, saya pernah mengadakan workshop. Waktu itu saya minta peserta mengirimkan satu halaman atau 2 halaman tulisan mereka. Dan salah satu yang saya baca, buat saya langsung berpikir, begitu saya baca, ini kayaknya kisah nyata nih. Tentang seorang ibu yang dia baru terlelap sebentar ketika siang hari, begitu dia bangun, orang-orang teriak-teriak, Bu, anak ibu tenggelam di bendungan. Saya cuma pengen gitu ya lewat buku ini, orang tua yang selama ini mungkin punya anak cuawaan, nggak bisa diem banget sih gitu ya. Sementara kita tahu, mungkin kenal gitu ya, ada ibu-ibu lain, ada ayah-ayah lain yang sampai akan sangat sujud syukur kalau anaknya yang koma bisa jarinya bergerak sedikit aja. Gitu. Saya ingin membagi ini gitu sehingga kita bisa punya semangat sabar ke anak-anak yang lebih gitu ya. Kemudian saya bikin jangan bercerai bunda dan ini salah satu catatan hati yang terbaik. Kenapa saya bikin? Bukan berarti ini tips sukses bercerai gitu ya, bukan buat para bunda dan mengencourage, enggak gitu. Tapi yang saya inginkan adalah saya begitu melihat maraknya, yang memicu adalah saya melihat maraknya berita-berita perceraian. Saya melihat kiri kanan kok orang bercerai kayaknya mudah sekali. Alasannya kalau kita lihat mungkin bukan alasan sebenarnya, wallahu alam, udah nggak cocok lagi, udah nggak cinta lagi. Ya namanya cinta kan efek nyetrumnya itu 6 bulan ya, apa setahun gitu ya. Itu yang kalau senggol dikit nyetrum gitu ya. Setelah itu kan memang ada mawadah, ada rahmah gitu ya. Jadi udah perasaannya sudah perasaan kasih sayang, sudah tenang, sudah kesejukan ketika berada dengan pasangan. Jadi akhirnya saya pikir saya pengen bikin nih, saya pengen cari penyebab-penyebab perceraian. Buku ini disusun selama 3 tahun ya. Bukan cuma sekedar sampai halamannya tebalnya cukup gitu, tapi saya pengen ada sih, oh ternyata penyebab perceraian bukan cuma orang ketiga, ada yang orang ketiga. Ternyata saya menemukan ada penyebab perceraian yang model beberapa waktu lalu kita dengar soal yang subur, ya abah. Jadi ada orang pintar yang terlibat di keluarga sampai akhirnya suaminya balik, kemudian suaminya bilang ke istrinya, Dek kata abah kita harus bercerai karena kamu bawa sial buat akang.
gitu, dan itu terjadi gitu. Jadi ada banyak hal gitu ya, sehingga saya tulis. Kemudian begitupun yang catatan hati di setiap doaku. Saya pikir belajar ya dari teman-teman yang Nasrani, itu mereka kalau ada tayangan-tayangan di TV, ada kan kesaksian-kesaksian, doa-doa yang dikabulkan. Saya berpikir di Muslim punya enggak? Pasti ada gitu. Cuma mungkin tidak ada yang mengumpulkan gitu. Padahal kalau misalnya dikumpulkan, bisa jadi menguatkan semangat kita untuk berdoa. Kemudian kita bisa belajar dari cara orang lain berdoa. Ada seorang pegawai negeri yang kisahnya tuh menggetarkan saya. Dia nggak kebayang kapan dia bisa naik haji. Ya, tiba-tiba dia dapat uang 1,5 juta. Waktu itu yang dia lakukan, setiap dia baca Quran dia bilang gini, dia bilang ke Allah, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang aku baca mendekatkan aku ke rumahmu. Dan subhanallah ternyata banyak keajaiban-keajaiban terkait doa gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah ini akan dibikin terus seri catatan hati. Ini satu contoh bahwa pengalaman sejati masih menjadi tema yang seksi sebetulnya di toko buku. Jadi teman-teman tinggal mencari pengalaman sejati. Tentu saja pengalaman sejatinya yang kira-kira punya manfaat juga buat orang lain gitu ya. Jangan, Mbak, saya mau bikin pengalaman nih, saya bertemu dengan tokoh inspiratif yang luar biasa buat saya gitu. Siapa? Rhoma Irama. Buat dia mungkin inspiratif gitu, karena tahu kan Rhoma dari kecilnya gimana, kemudian mulai album pertama dan sebagainya. Buat orang lain yang mungkin bukan penggemar Rhoma Irama, ini sudah membatasi segmen pembaca. Kalau sengaja membidik itu dan memang kuat marketnya nggak apa-apa gitu ya. Itu. Lanjut lagi. Lewat surga yang tak dirindukan, saya ingin membangun solidaritas perempuan. Sebetulnya lewat CHSI juga gitu ya. Jangan ada Hello Kitty di antara kita. Ya. Dan kalau ada yang bilang, Mbak enek banget sih sama sinetron, by the way ya, kalau buku di sinetron kan, buku di film kan, buku oke lah, misalnya 200 ribu, 500 ribu, 1 juta kopi, 2 juta kopi. Film itu bisa sampai mungkin 4 juta sekian, bisa sampai mungkin 6 juta, 7 juta. Sinetron itu ruang edukasi untuk sekitar lebih dari 65 juta penontonnya. Kalau kita nggak isi, itu akan ada orang lain yang mengisi sinetron itu dengan tayangan-tayangan yang enggak gitu. Makanya saya bilang, catatan hati seorang istri, surga yang tak dirindukan. Begitu ada perempuan lain datang, enggak ada yang namanya jurus suami selingkuh gitu ya, istri kedukun gitu kan, dukun bertindak, enggak ada gitu. Karena itu tidak menjadi solusi yang diberikan. Atau misalnya ketika adegannya mesra sedikit pun gitu, adegan mesra pun tidak ada yang sampai gimana atau di dalam kamar dan kemudian pakaian terbuka dan sebagainya. Jadi itu satu pencapaian sebetulnya. Dan kalau ada yang bilang, Mbak saya nggak dapat manfaatnya. Saya tuh dapat surat banyak banget dari para Hello Kitty di luar sana. Saya nggak ngomong, ini bukan istri kedua, selingkuhan ya. Hello Kitty di luar sana yang pengen tobat gara-gara dia nonton catatan hati seorang istri. Termasuk kemarin di Surga yang Tak Dirindukan. Mbak Asma, saya perempuan ketiga dalam kehidupan dan kami tidak menikah. Dan setelah saya nonton Surga yang Tak Dirindukan, saya terharu dengan tindakan Mei dan saya memutuskan untuk keluar dari, dan itu keputusan yang tidak mudah karena hubungan sudah bertahun-tahun gitu ya. Jadi saya pengen membangun solidaritas ini, oke? Lanjut lagi. Otokritik muslimah, jangan jadi muslimah nyebelin gitu. Waktu saya bawa buku ini ke investor, waktu edisi pertamanya diterbitkan oleh kelompok Mizan, saya bawa ke bos saya, dia bilang gini, Asma yang namanya pembaca itu sukanya sama yang positif-positif. Jadi jangan jadi muslimah nyebelin, menurut bos saya ini nggak bakal laku. Harus misalnya muslimah ideal atau perempuan penghuni surga atau apa gitu. Waktu itu saya bilang, Mas boleh nggak saya bandel di sini, boleh nggak saya ngotot, karena saya punya feeling yang bagus tentang jangan jadi muslimah nyebelin gitu. Dan ternyata alhamdulillah ini salah satu buku non-fiksi yang terlaris waktu itu. Dan jangan jadi muslimah nyebelin, saya bikin bukan karena saya nggak pernah nyebelin, justru saya juga nyebelin gitu kan ya. Saya tahu saya nyebelin pertama kali terutama di mata orang yang sangat penting dalam hidup saya buat suami ketika haji. Bayangin momen haji di Arafah, Arafah itu puncaknya haji ya, bahkan dikatakan haji itu Arafah. Malaikat turun gitu ya, doa-doa didengar. Habis berdoa bersama jamaah, suami saya menggandeng tangan saya keluar tenda, kemudian kita bergenggaman tangan dan kita mengucapkan doa. Saya mengucapkan doa untuk dia agar Allah memberikan ayah kesehatan, umur yang panjang dan berkah, agar ayah dimudahkan rezeki, dijauhkan dari maksiat dan seterusnya doa-doa yang ini. Ketika suami saya mendoakan saya, pertama iya, mudah-mudahan Bunda bisa terus menulis, mudah-mudahan Bunda bisa terus berdakwah lewat tulisan, mudah-mudahan tumor yang Bunda derita sembuh, mudah-mudahan ini. Pas terakhir-terakhir, mudah-mudahan Bunda gak suka manggil lagi dari kamar mandi.
mudah-mudahan bunda gak suka gantungin baju kotor sampai numpuk di kamar mandi. Saya langsung mikir, ini sebetulnya doa apa komplain list ya gitu. Kok gak langsung aja sih caranya, kok harus di Arafah gitu ya. Tapi saya jadi mikir, wah saya nyebelin ternyata gitu ya. Jadi berikutnya insya Allah ada jangan jadi istri nyebelin ya. Kemudian edisi pertamanya, ya muslimah saya pikir orang pakai jilbab kadang-kadang ada yang merasa itu pencapaian utama, padahal sebetulnya itu baru awal. Muslimah yang nyebelin ada nggak? Banyak gitu. Yang kalau ketemu komennya, kok gendutan sih? Kok iteman sih? Kok jerawatnya ada 8 sih, kemarin cuma 6,5? Jerawat orang dihitungin iseng banget gitu kan ya? Itu banyak. Padahal kalau ketemu orang, jangan komentar fisik, kecuali cari komentar yang menyejukkan dia, jangan fisik gitu. Dia mungkin jungkir balik untuk membangun kepercayaan dirinya gitu loh. Terus kita seenak-enaknya ketemu terus bilang, enggak gendutan, enggak kok bajunya kali, enggak gendutan, enggak kali ini. Sampai diangkot, sampai supir nengok, penumpang lihat gitu kan. Terus akhirnya ngomong, enggak emang gendutan tuh, buktinya hidungnya tambah gede. Masya Allah gitu kan ya. Terus apa? Edisi kedua, waktu saya haji, saya lihat ternyata muslimah ketika ibadah loh, bisa nyebelin gitu. Kayaknya kan, kalau di ruang wudu ibadah nggak? Ibadah ya kan? Kalau di tempat-tempat umum sekarang ini kan sering yang wudunya mungkin cuma 2 keran gitu ya. Saya pernah datang ke satu tempat ketika saya sholat ke musolanya, tempat wudunya kerannya cuma 2. Dan muslimah di depan saya, itu dia naruh tas jinjing dia di keran wudu yang satu lagi. Dan dia wudhu dengan tenang di sini. 3 kali basuh, enggak, 6 kali. Ya, tangan 6 kali. Saya sampai nunggu, saya kemudian bulb gitu ya, ide gitu. Ransel Asma Nadia, iklan sponsor. Ya, jadi ketawanya telat. Jadi kemudian saya mikir kan, wah ternyata wudhu bisa nyebelin. Kemudian muslimah pakai kaos kaki. Saya sering nanya, kaos kaki ideal warna apa? Yang gelap, ya kan? Alasannya apa? Kalau kotor nggak kelihatan, joroknya niat. Ya kan gitu. Dan ketika kita wudhu, kita sholat gitu ya, kaos kaki taruhnya di mana? Belakang. Artinya apa? Kita wudhunya tenang, yang di belakang kita napasnya gelegepan. Dan sujud itu, ya, yang muslim sujud itu momen paling romantis, paling mesra antara seorang hamba dengan Robnya. Dan sholat itu nggak usah diganggu pun, setannya udah banyak gitu kan. Bayangkan Anda bertanggung jawab mensabotase satu momen yang paling romantis antara seorang hamba dengan Allah gitu, dengan penciptanya, hanya gara-gara kaos kaki yang nggak penting, yang nggak bertanggung jawab itu gitu. Ya kan? Ada lagi hal lain, saya waktu haji itu di Mina, yang harusnya orang sibuk beribadah, jamaah Indonesia, by the way jamaah Indonesia yang perempuan itu toiletnya mungkin masuk ranking ketiga paling kotor di dunia. Ya, yang pertama kayaknya Afrika, karena Afrika punya budaya siapa yang datang dia yang menyiram. Oh ya, jadi jamaah kita bahkan pernah dikasih tempat karena dianggap banyak ya sama jamaah dari Kuala Lumpur, dari Malaysia dan Singapura, dikasih toilet mereka, diberbagi boleh make, cuma 1 hari, habis itu dilarang. Kenapa? Kotor, jorok, parah gitu. Terus saya ngelihat di depan mata saya ibu-ibu rebutan, tarik-tarikan baskom yang isinya biasa dipakai buat tempat susu bubuk, itu tarik-tarikan dengan jamaah, dengan petugas catering di sana. Karena apa? Dia taruhin kaos kaki di baskom itu untuk cuci. Kemudian ketika di Raudhoh, yang Raudhoh tahu ya, Taman Nabi yang nanti ada di sini, ada juga akan ada di surga nanti. Itu momennya kita harusnya sholat 2 rakaat. Muslimah yang terkenal keibuannya, pendidik dan lain-lain, begitu nyampe sana gitu ya, itu jadi barbar semua. Sikut, ada yang jilbabnya ketarik, ada yang kecekek, ada yang keinjek-injek. Saya pikir ini perlu buku Jangan Jadi Muslimah Nyebelin. Kemudian saya bikin buku Jangan Jadi Muslimah Nyebelin, termasuk tadi momen ibadah yang bisa menyebalkan ya. Lanjut lagi. Nah ini pasar, ini kalau teman-teman punya ide buku-buku untuk ini pasar yang luar biasa ya. Lanjut lagi Mas. Ya, Jomblowers, lanjut lagi. Stop, balik lagi Mas, sorry. Ya, ini pasar yang luar biasa. Dan kita mentingin ini, kalau buat saya targetnya ya, saya bikin tweetografi, itu banyak kamus-kamus move on ya buat teman-teman galawers ya. Tapi saya bidik bukan karena nyari pasar saja gitu ya. Tapi karena saya tahu ini memang dibutuhkan. Semua orang jatuh cinta, semua orang patah hati, semua orang galau ketika patah hati. Jatuh cinta galau, patah hati galau gitu ya.
ta'aruf, belum ta'aruf galau, ta'aruf diterima galau, mikir biaya, ta'aruf ditolak galau juga gitu kan ya. Jadi ini pasar yang besar sebetulnya. Dan kegalauan ini membuat anak-anak muda yang usianya itu usia produktif, yang harusnya mereka kalau mau belajar itu usia yang luar biasa untuk menyerap banyak hal, fisik mereka masih bagus, kemudian apa? Belum punya tanggung jawab. Tapi jadi sia-sia, tidak terpakai untuk menggali potensi karena apa? Karena mereka galau. Ditambah dengan, kalau teman-teman lihat meme-meme di internet gitu ya, aqua galon aja ada yang nganter. Lo gitu. Maling aja ada yang ngejer, kamu? Meskipun ada yang bilang, saya bilang truk aja ada yang gandeng gitu kan. Ada Ikhwan yang bilang ke saya, Mbak Asma, Mercedes-Benz itu sendirian aja kece kok. Gak apa-apa, jomblo emang perlu dihibur. Ya, nanti lama-lama jatuhnya sirik, ya. Jadi jomblo yang sirik, ya. Ngelihat kebahagiaan orang lain nggak suka gitu kan ya. Datang ke warteg gitu kan, makan, pesan apa Mas? Es teh manis, tehnya esnya tolong dipisah. Sama itu tolong yang berduaan dipisah sekalian gitu. Jadi ini teman-teman cari judul yang bagus gitu ya, bikin buku yang membuat jomblo-jomblo ini bisa menertawakan diri mereka, tapi juga jadi terusik. Oh iya ya, gue nggak boleh begitu gitu ya. Ini lanjut lagi Mas. Ya, jangan di titografi, jangan menghabiskan waktu, pikiran dan energi untuk seseorang yang tidak mengukir namamu di hatinya. Cie, yang cienya paling kenceng tuh baru lagi niat move on ya. Iya, yang lain saya dapat curhat ya dari seorang muslimah. Mbak Asma, saya jatuh cinta, saya pacaran, putus. Pacaran lagi putus. Saya ta'aruf, akhirnya ditolak, gagal. Barangkali saya memang terlahir tidak untuk dicintai. Ini jomblo, galawers gitu kan ya. Nah pangsa yang kayak gini tuh banyak dan mereka membutuhkan edukasi dari teman-teman sekalian gitu ya. Jadi ketika, lanjut lagi, ya. Ketika saya bikin Assalamualaikum Beijing, saya ingat, waktu Kang Abik bikin ayat-ayat cinta, film saya waktu itu Ma Ingin Naik Haji. Kang Abik bikin Ketika Cinta Bertasbih, saya belum tergoda nulis buku cinta. Saya bikin Rumah Tanpa Jendela, tema sosial. Tapi kemudian ketika beberapa tahun ini saya mikir, perlu nih saya nulis satu buku yang romantis. Tapi saya nggak pengen romantisnya tuh palsu gitu, saya nggak pengen menjanjikan kepalsuan. Tahun 2008, saya email-emailan dengan seorang pembaca yang bercerita bahwa dia umur 20 tahun, terus tiba-tiba terkena penyakit antipospolipid syndrome. Jadi sindrom pengentalan darah. Jadi kalau di otak, dia bisa kena stroke dan dia mengalami stroke berkali-kali. Di jantung dia bisa kena serangan jantung dan dia kena, masih muda. Di mata dia bisa buta. Dan itu bisa permanen, bisa temporer. Dan di kemungkinan besar nggak bisa punya anak. Dalam kondisi yang seperti itu, masih ada laki-laki yang mendatangi dia untuk menikah. Saya langsung bilang ternyata tidak butuh fisik yang sempurna untuk kisah cinta yang sempurna. Saya pede nih dengan konsep ini. Ketika saya ke Beijing, saya ketemu. Nah kalau teman-teman yang nonton film Assalamualaikum Beijing ya, sekarang udah ada di YouTube-nya. Itu ada adegan di bis kota kan, si Reva dengan Morgan gitu. Itu adegan yang sebenarnya. Kenapa saya pakai Asma? Jadi enggak, gila nih Mbak Asma ya udah tampangnya ditaruh di foto, namanya dipakai buat toko gitu, narsis berat gitu ya. Enggak, itu pertama kali dan itu buku saya ke-49 yang saya pakai nama Asma gara-gara ketika orang itu berkenalan, dia susah nyari orang yang bisa bahasa Inggris di Beijing, dia bisa, saya nanya saya mesti turun di mana kalau saya nginep di sini, dia ngasih tahu, kemudian dia nanya nama saya bilang nama saya Asma. Terus dia bilang, apa? Asma. Ashima, saya bilang enggak, Asma. Terus dia bilang it reminds me of Ashima. Padahal biasanya orang-orang kalau saya perkenalkan, apalagi di forum-forum luar, what is your name? Asma, ketawa, karena penyakit. Saya pernah diketawain, makanya saya lebih suka memperkenalkan diri sebagai Nadia gitu ya. Saya pernah diketawain sama seorang penyair dari Rumania. Malam dia ketawa ya, paginya tangannya patah. Enggak, malamnya dia sampai tengah malam mabuk kecebur gitu ya, patah tangannya ya. Jadi saya bilang ini banyak hal. Di sini saya masukin tuh, ternyata ketika saya nulis, orang-orang yang patah hati, itu hati-hati loh, bisa terjebak dirinya kufur nikmat. Ya nggak sih? Ketika patah hati kita hanya melihat gue malang, kenapa Mas Joko berpaling, kenapa Mas Joko tidak lagi memperhatikan, kenapa Mas Joko terus gitu ya. Kita lupa bahwa ada
Muslim di Suriah, ada Muslim di Palestina, ada Muslim Rohingya yang berjuang gitu kan ya. Ada banyak persoalan-persoalan di muka bumi ini dan penderitaan yang membuat penderitaan patah hati kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Gitu ya. Jadi ini ruang teman-teman silakan ya bisa ruang jomblo ini silakan diisi, kita sama-sama kita edukasi ya. Lanjut lagi. Ya, saya bikin ini buku dilirik sama MD Pictures karena menurut mereka ini sesuatu hal yang baru, bahwa ada thriller tapi religi. Waktu itu saya bikin karena saya pengen bikin cerita. Saya suka baca dulu tuh awalnya sebelum nulis suka baca buku-buku Sidney Sheldon, Agatha Christie, Alfred Hitchcock, Sherlock Holmes ya. Saya suka yang misteri-misteri, yang teka-teki gitu ya. Orang harus nyari siapa-siapa. Dan ini kalau teman-teman baca, tokoh utamanya tuh teman-teman gak akan tahu siapa. Karena cuma disebut sebagai si gadis. Padahal ada 15 gadis di situ. Siapa yang sebetulnya memakai point of view, sudut pandang si gadis ini baru diketahui di belakang-belakang. Jadi ini menarik kata MD karena tema-tema religi itu lagi bagus trennya dan belum ada yang membuat ini. Saya pengen bikin film serem, menegangkan, tapi nggak harus jual hantu. Apalagi hantunya hantu tapi seksi, seksi tapi hantu gitu kan, nggak jelas gitu. Lanjut lagi. Oke, ini sebetulnya sudah dibahas apa mau dibahas? Enggak apa-apa? Oke, sedikit saja Mas Ipo tadi sudah juga membahas. Di buku 101 Dosa Penulis Pemula ada beberapa hal yang kita pakai ya, yang kita bahas. Yang pertama adalah judul, itu sudah dibuat. Judul itu nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu panjang. Kalau kita bukan Putu Wijaya, jangan pakai judul anjing, Maya gitu kan, Asma, ya, kursi, bangku, atap. Nanti ke toko bangunan kita ya. Jadi kalau kita Putu Wijaya nggak apa-apa. Kalau belum Putu Wijaya jangan membuat judul yang terlalu panjang ya. Ibarat makan buah si malakama, tidak dimakan bapak mati, dimakan ibu mati. Panjangan gitu ya. Terus judul harus sesuai. Misalnya gini, teman-teman bikin buku komedi, ya bikinlah judulnya itu ada bau-bau komedi gitu kan ya. Bikin cerita misteri, ya judulnya harus bau-bau misteri kecuali diperkuat dengan cover misalnya gitu ya. Kemudian bikin cerita romantis, tapi judulnya persoalan. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja apa gitu ya. Kalau mau dibikin ya romantisnya harus ada, jadi harus menggambarkan. Kemudian judul harus menggambarkan, tidak boleh membocorkan. Misalnya apa? Koran-koran yang kayak koran lampu merah itu loh ya. Gara-gara selingkuh gitu, atau gara-gara cemburu seorang suami memukuli istrinya hingga kritis. Itu kita nggak perlu baca lagi. Udah dapat kesimpulannya. Karena minta motor tidak diberikan, seorang remaja bunuh diri. Udah jelas gitu. Apa godaan yang membuat orang mau membeli buku kita kalau memang seperti itu gitu ya. Judul, oke. Opening tidak menarik. Opening udah tahu kan pasti ya. Jangan lagi bikin opening pada suatu hari, ya pada suatu masa gitu kan ya. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota ya. Jangan. Bikin boleh nggak deskripsi alam? Kalau bagus boleh. Gitu ya. Tapi kalau sekedar langit biru, awan-awan kelabu, angin menderu-deru, sepucuk daun jatuh ke tanah dan menjadi humus. Pelajaran IPA nantinya, gitu kan? Jadi teman-teman pastikan harus ada kelebihannya. Kalau mau deskripsi, lihat gitu, lihat. Makanya kuliahnya seorang penulis itu membaca. Saya bingung kalau ada yang orang pengen jadi penulis tapi nggak mau invest baca gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya waktu, ada cara lain. Yang pertama, join ke komunitas-komunitas kepenulisan. Ya, saya punya ada yang namanya Forum Lingkar Pena, saya di sana juga. Kemudian ada komunitas Bisa Menulis. Ini komunitas Bisa Menulis, salah satu komunitas kepenulisan online mungkin yang terbesar di Indonesia. Anggotanya 100.000 lebih. Ya. Baca karya-karya di sana, lihat diskusinya, lihat bedahnya gitu ya. Kalau baca yang lain, kalau teman-teman nggak punya waktu, kalau teman-teman lihat kerak buku-buku bestseller atau buku-buku yang akan difilmkan, kalau buat saya itu salah satu yang kita harus baca. Saya baca dan bukan hanya istilahnya buku-buku waktu saya belum difilmkan, saya baca bukunya Hanum Rais. Ya kan? Apa nih? Kenapa produser? Kita kan cita-citanya pengennya tinggi gitu ya, bukan sekedar bestseller tapi mudah-mudahan juga nanti bisa difilmkan gitu ya. Kenapa produser tertarik dengan 99 Cahaya di Langit Eropa? Apa kelebihannya? Saya pengen tahu. Saya baca. Fuadi punya buku, saya baca. The Fault in Our Stars, saya baca.
Harry Potter saya baca. Kenapa? Gila loh, itu sudah di bukunya bestseller dunia, ya. Kemudian filmnya semuanya bestseller, ya semuanya box office gitu, dunia juga gitu. Pasti ada sesuatu dan pasti ada yang kita pelajari dari situ. Ya, jadi kalau buku-buku yang akan difilmkan itu biasanya boleh menjadi seleksi koleksi yang kita beli. Kenapa? Karena lewat buku-buku itu PH sudah mau menginvestkan dana miliaran untuk satu buku, itu nggak main-main. Untuk buat film tuh paling sedikit 3M, 4M, 5M bisa sampai 25M. Ya, dan ini M beneran bukan ember gitu kan ya. Jadi itu seleksi yang memudahkan kita. Kemudian yang lainnya adalah teman-teman baca sesuai dengan jenisnya. Meskipun kalau buat saya untuk belajar menulis buku apapun, saya nulis non-fiksi, saya nulis fiksi, saya nulis di Republika setiap Sabtu gitu ya untuk sudah 4 tahun untuk kolom resonansi. Saya menulis buku traveling juga. Menulis apapun, basicnya kalau buat saya itu menulis cerpen. Atau menulis novel. Fiksi. Kalau teman-teman fiksinya mahir gitu ya, teman-teman untuk nulis-nulis yang lain itu mudah. Kita bisa pakai simbol, deskripsi jadi lebih bagus gitu ya. Bisa membuat teka-teki dan lain-lain. Lanjut lagi. Fokus ya. Cerita nggak fokus. Terlalu banyak yang ingin disampaikan penulis, itu salah satunya. Lanjut lagi, ini baru 3 dosa ya. Bertele-tele. Sampai halaman ke-6 kita belum tahu nih ceritanya tentang apa. Padahal kalau kita nonton film itu 5 menit pertama, 10 menit pertama kalau buat saya itu sudah menentukan saya akan tetap atau saya keluar dari bioskop. Ya, buku pun demikian. Apalagi pembaca kita nakal, suka banyak yang suka membuka kan di toko buku, dibuka plastiknya, dilihat dulu. Lihat apa pertamanya? Opening, ya kan judul opening. Opening yang gak menarik ditinggal. Lanjut lagi. Konflik tidak menarik. Kalau buku non-fiksi harus jelas gagasan yang teman-teman angkat, gagasan yang teman-teman perjuangkan. Kalau dia novel, konfliknya harus jelas. Orang ingin mendapatkan sesuatu yang dinamis gitu kan, persoalan yang jelas gitu. Enak gak kalau kita baca buku misalnya, hari ini saya resmi menjadi istri Mas Tommy. Perjalanan sakinah, mawadah, warohmah bagi saya dimulai. 3 tahun kemudian, kehidupan saya, alhamdulillah masih sakinah, mawadah, warohmah. Boring? Bete? Oke. Tetapi di tahun ke-7 pernikahan, terjadilah hal yang tidak pernah saya duga-duga. Apa yang terjadi? Kehidupan semakin sakinah, mawadah, warohmah. Kalau pembaca pengennya apa? Setelah 7 tahun, apa yang terjadi? Hah? Apa konfliknya? Bercerai, punya istri lagi gitu kan ya, atau misalnya tiba-tiba ada istri yang ngaku ini, atau suaminya kecelakaan ya, jatuh ditimpa tangga, digigit buaya gitu kan ya, kelindes, ini kita kejam-kejam gitu ya, tapi orang pengen konflik gitu. Jadi salah satu kalau teman-teman lihat, balik nih ke tulisan teman-teman yang ada di rumah gitu ya, yang ada di folder di laptop teman-teman, lihat gitu, salah satu yang bikin gak menarik barangkali apa? Konfliknya nggak ada gitu. Jadi konflik tuh harus jelas, gagasannya harus jelas kalau buku non-fiksi ya. Oke, lanjut lagi. Pesan verbal. Mentang-mentang pengen bikin buku yang edukatif gitu ya. Oleh karena itu, jadilah manusia yang sederhana. Harta dan benda tidak boleh membuat kita lupa kepada sesama. Ya enggak. Orang kalau beli novel, pengen dapat novel gitu. Bukan pengen dapat ceramah gitu kan tentang perilaku gitu ya. Orang kalau beli novel, kalau yang Islami pengen dapat sesuatu. Kalau dia pengen dapat ceramah ustadz, dia akan cari khutbah Jumat gitu kan ya. Atau misalnya memang buku-buku yang tentang ceramah, mereka pengen dapat sesuatu. Jadi dapat nggak ini gitu. Ini yang harus kita lihat ya, pesan verbal. Jangan sampai pesan verbal. Ending tidak menarik. Dan buat saya, mematikan tokoh boleh nggak dalam cerita? Boleh. Tapi saya menemukan ketika saya menjadi juri lomba menulis cerpen SMA waktu itu se-DKI, 95%, kalau saya nggak bilang 96%, itu anak-anak itu mematikan tokohnya sebagai ending. Kalau dipikir, wah kalau mati nih pada nangis nih, enggak juga gitu. Matinya kenapa dulu kan gitu, perlu nggak dia mati gitu. Dalam cerpen atau dalam novel, hanya yang perlu yang boleh hadir. Kalau dia nggak perlu mati, kenapa harus dimatikan gitu kan? Ya, oh biar sedih. Wah, kalau satu orang mati nggak cukup sedih. Kita bikin sedesa mati semua gitu kan.
Gak sedih gitu, sedih itu bukan karena itu, tapi kalau toko mati boleh nggak? Boleh gitu ya. Dia ingin naik haji, tokonya juga meninggal kalau di cerita cerpennya. Tapi kematiannya perlu gitu. Kematiannya menyuarakan sesuatu gitu. Bukan karena penulis udah mentok gitu ya. Gila naskah udah 3 tahun begini aja gitu ya. Udahlah dimatikan aja biar selesai gitu kan. Ya akhirnya nggak selesai. Ini sedikit, tadi itu sedikit ya, sedikit dari 101. Kalau yang di buku itu benar-benar ada 101 poin. Dan ada hal-hal yang teknis, kata-kata yang tidak efektif buat saya itu mengganggu dan membuat sebuah buku nggak menarik gitu. Kupegang gelas dengan tanganku. Iyalah, masa lu pegang dengan tangan orang lain gitu kan? Ya, aku maju ke depan, aku mundur ke, nenek-nenek juga tahu gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya teknis, kelihatannya sederhana tapi mengganggu gitu ya. Tapi mudah-mudahan membantu. Yang terakhir saya cuma pengen tutup buat teman-teman, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait teknis menulis. Berapa halaman, gimana nyari ide, gimana kalau mentok gitu kan. Yang tadi saya bilang nulis belum tapi sudah kalau mentok kayak gimana gitu ya. Tapi yang orang lupa adalah menemukan why, alasan kenapa kita harus menulis. Kenapa tidak bisa tidak kita harus menulis gitu. Nah ini sesuatu yang setiap pribadi harus menemukan sendiri gitu. Kalau buat saya salah satunya saya menulis yang pertama kali dulu untuk ibu. Saya punya ibu yang luar biasa, tadi saya bilang sedikit, kita miskin dulu, saya sakit-sakitan, ya jantung, paru-paru, gegar otak, saya punya tumor ada 5, diangkat sekarang ada lagi, doakan mudah-mudahan ini juga jinak aja. Ibu saya menghabiskan waktu di rumah sakit lebih banyak dibandingkan saya menghabiskan waktu di sekolah. Tapi ibu saya nggak pernah ngeluh, nggak pernah, bapak saya juga nggak pernah bilang, kamu udah miskin ya nggak usah sakit, kenapa gitu ya. Dan beliau luar biasa, nggak punya duit, tapi bela-belain anaknya membaca, mengorbankan uang makan siang agar saya bisa membaca. Dan sekarang beliau punya penyakit mah yang luar biasa parah gitu ya. Jadi saya pengen memberi kebanggaan kepada beliau. Apalagi ternyata saya kelas 1 itu belum semester pertama, CAU pertama belum gegar otak ya. Jadi saya pertama ranking 2, setelah gegar otak ranking 1. Alhamdulillah ya. Setelah itu prestasi saya di sekolah bagus meskipun saya sakit. Saya akhirnya dapat PMDK ke UI atau ke UGM atau IPB waktu itu. Saya pilih IPB karena dekat. Tapi saya nggak bisa menyelesaikan karena kondisi sakit. Saya mundur di tahun kedua. Ini yang kemudian menjadi latar belakang novel Jilbab Traveler, Love Sparks in Korea. Alhamdulillah buku ke-50. Mudah-mudahan akhir bulan ini terbit. Jadi saya cuma pengen menunjukkan bahwa ketika Allah menutup satu pintu, bisa jadi Allah membuka pintu-pintu yang lain. Tapi selamanya hamba-hambanya tidak akan melihat pintu-pintu yang lain kalau dia hanya terus melihat satu pintu itu. Gitu ya. Jadi temukan why. Alasan saya menulis yang lain, saya menulis buat anak saya. Ada di sini yang sudah ibu rumah tangga yang punya anak? Ada? Tentu kita pengen seumur hidup bisa mendampingi anak-anak kita. Tapi kenyataannya nggak mungkin begitu gitu. Kita dibatasi usia kita atau usia anak-anak kita gitu. Kalau usia saya gitu ya, maka saya pengen kalaupun umur saya pendek, tolong jangan diaminkan, jahat yang aminin. Kalaupun umur saya pendek gitu ya, mudah-mudahan buku-buku saya terus bisa menemani anak-anak saya. Kalau Caca sama Adam berantem sama pasangan mereka nggak perlu, aduh kalau bunda masih hidup bunda akan bilang apa ya, mereka tinggal baca Sakinah Bersamamu. Kalau Adam punya kesulitan misalnya di usaha, dia tinggal baca buku ayahnya misalnya No Excuse. Kalau mereka baru jadi pengantin baru, bingung gitu ya, masalah pembagian tugas, uang dan sebagainya, mau beli rumah gimana, tinggal baca catatan hati pengantin. Ya, jadi itu sesuatu yang saya siapkan untuk anak-anak saya. Tapi yang lainnya adalah, kalau teman-teman belum yakin, apapun agama kita, belum yakin sudah memegang tiket ke surga, maka menulislah. Kenapa? Karena menulis itu, kalau kita lakukan dengan ketulusan, kalau kita lakukan dengan keikhlasan, dan buku-bukunya kemudian bestseller, tetap dicetak, tetap di display di toko buku gitu ya, orang bisa mendapatkan manfaatnya, setiap kali orang mendapatkan kebaikannya, maka kebaikan yang sama akan mengalir bagi kita, meskipun kita sudah berada jauh dalam dekapan tanah. Gitu. Jadi menulislah. Orang-orang yang pintar harus menulis, supaya kecerdasan itu menyebar. Orang-orang yang soleh harus menulis supaya kebaikan dan kesolehan itu menyapa lebih banyak orang. Orang-orang yang bijaksana menulislah agar kebijaksanaan ini juga bisa menjadi milik dari banyak orang. Ya, temukan semangat teman-teman, temukan alasan kenapa teman-teman menulis ya. Kalau alasannya misalnya ayah ya, apalagi ayahnya tampangnya serem, kumisnya tebal ya,
cari cara, entah foto ayam mungkin di print ya, ukuran 17R, taruh di depan komputer gitu kan, jadi perasaannya dimarahin aja boleh gitu ya. Cari cara agar kita bisa terus menulis, mudah-mudahan lewat menulis ya, bisa teman-teman bisa mengepakkan sayap ya, lebih luas untuk bisa berkiprah dan memberikan manfaat. Mudah-mudahan lewat menulis, Allah memberikan jalan hingga kita bisa punya tabungan ketika raga dan jiwa kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tes. Ada yang mau tanya? 5 menit. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Brebes, nama saya Ahmad bersama teman saya Pak PT. Ya. Bagi saya ketika membuka menemukan novel yang berjudul Assalamualaikum Beijing ini, saya betul-betul ingin tahu siapa Bu Asma itu sebenarnya. Ketika curahan penyampaian materi yang disampaikan itu betul-betul nilai-nilai moral yang luar biasa, kemudian nilai dakwahnya juga luar biasa. Kebetulan saya juga berangkat dari semangat untuk membangun pesantren, Bu. Jadi saya sekitar 15 tahunan itu membuka satu lembaga yang betul-betul memang gratis untuk Taman Pendidikan Al-Quran maupun Madrasah Diniyah. Kemudian baru 2 tahun yang lalu, itu memang satu rezeki yang di luar dugaan kami, ada orang memberikan istilahnya uang senilai 1 miliar. Dan itu saya manfaatkan ketika uang belum saya dapatkan. Itu ada cerita menarik, itu ada seorang remaja yang dia putus semangat, artinya subhanallah, bapak ibunya meninggal, kemudian tidak punya tempat tinggal, dan sampai dia itu menjadi orang yang stres. Ya, yang saya temukan, yang saya tanyakan itu, ke depan saya secara pribadi itu ingin membangun yang lebih besar lagi kemanfaatan ini biar bisa digapai oleh orang-orang yang ingin membangun jiwa-jiwanya, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu memberikan motivasi untuk diri saya sendiri? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perasaan dari tadi awal sampai sini motivasi udah banyak nih Mas ya. Cuma kalau buat saya mungkin menarik soal mendapatkan 1 miliar itu. Kalau misalnya mau dijadikan buku gitu ya, itu juga hal yang mungkin bisa, wah 1 M gitu ya, zaman sekarang masih besar kok gitu ya. Itu bisa kalau mau jadi bahan tulisan nantinya ke sana gitu. Tapi saya pikir saya punya pernah bertemu Ustadz gitu ya yang mendampingi waktu haji, dan beliau itu sekarang udah nggak ada gitu ya. Beliau pengetahuannya luar biasa gitu ya, keilmuannya luar biasa, pengalaman hajinya itu pokoknya ke Tanah Suci dia mungkin lebih dari 50 kali. Haji sama umrohnya gitu ya. Dan kita kalau bertanya apa aja sama dia tuh dia bisa memberikan jawaban yang semua umat Islam dengan perbedaan yang kunut boleh apa enggak, yang ini itu dia selalu menyejukkan gitu. Jadi saya selalu bilang, Ustadz bikin buku gitu ya. Iya, dia bilang iya nih murid-murid saya juga udah bilang nih saya harus bikin buku gitu kan ya. Sehingga ketika mendapatkan kabar beliau meninggal, kesedihan saya itu bukan sekedar kehilangan, nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa nanya lagi sama Ustadz gitu. Tapi saya sedih karena membayangkan ilmu, pengalaman, bayangin ya lebih dari 50 kali ke Tanah Suci gitu ya, yang ada sama beliau gitu, itu juga ikut terpendam bersama dikuburnya jasad beliau gitu. Jadi ini mungkin satu motivasi. Dan kita nggak pernah tahu kita itu meninggal kapan. Saya sama suami kita bikin semboyan 1 buku sebelum mati. Jangan 1 buku setelah itu mati gitu ya. 1 buku sebelum mati. Dan kalau kita benar-benar menyadari bahwa kematian bisa mengintai kapan saja, maka semboyan ini cukup seharusnya untuk membuat kita nggak berleha-leha gitu loh. Sebagai penulis gitu. Tapi ayo kita harus nulis. Buat teman-teman, kalau misalnya kita pengen nulis buku nih, kayaknya kan buku 120 halaman tuh tebel ya. Lumayan tebal, apalagi kalau dikerjakan sendiri nggak antologi gitu. Sebetulnya ada cara mudah. 120 halaman, pengen menyerahkan ke penerbit kapan? Setahun dari sekarang? Oke, anggap begitu ya. Setahun dari sekarang kita punya buku 120 halaman. Apa yang harus kita lakukan? 120 halaman dalam setahun. Setahun ada 12 bulan. Artinya kalau dibagi 12, dalam 1 bulan kita hanya perlu menulis 10 halaman. 1 bulan punya 4 minggu. Dalam waktu 1 minggu kita hanya perlu menulis
2,5 halaman, mulai ringan kan? 2,5 halaman 1 minggu punya 7 hari, berarti 1 hari kita hanya perlu menulis tidak sampai 1/3 halaman. Gampang nggak? Gampang. Status Twitter kita semua mungkin lebih dari itu. Apalagi kalau yang sering curcol. Ya, terutama semakin tinggi tingkat kejombloan gitu ya, semakin panjang tuh ya. Gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi semangat sehari 1/3 halaman. Kalau hari ini ada acara, berarti besok 2/3 halaman. Kalau 3 hari nggak nulis, berarti dalam 1 hari nulis 1 halaman. Dan menulis itu sama seperti teman-teman dulu belajar waktu sekolah. Kan teman-teman punya ya jam-jam yang kayaknya enak gitu buat belajar ya. Nah cari jam-jam yang enak buat kita menulis tuh kapan? Apa yang membuat kita nyaman dalam menulis? Cari itu. Karena kayak misalnya gini, Laros itu sebelum dia nulis, dia tuh suka kalau dia nulisnya tentang novel yang noni Belanda gitu ya, dia akan dress up, dia akan pakai baju yang ala noni Belanda gitu ya, main piano dulu, iya untuk mungkin masuk ke sana gitu ya. Nah buat kita kan mungkin macam-macam nih gitu ya, ada yang enak nulis itu kalau sambil dengerin murotal, ada yang dengerin musik, ada yang mungkin nggak ada suara apa-apa, kalau bisa ayam disuruh diam semua gitu ya, baru bisa nulis gitu. Berarti cari jam-jam yang kira-kira kita nyaman. Apa? Oh sering ke kamar mandi ya, sebelumnya ke kamar mandi dulu puas-puasin gitu ya, baru kita nulis gitu. Jadi nggak terganggu. TV matikan karena gampang misalnya terdistraksi. Oh apa nih handphone, dikit-dikit ngupdate status, berarti handphone dimatikan ya. Jadi cari itu gitu. Kalau kita sudah menemukan itu mungkin nanti lebih mudah gitu ya Mas ya. Oke. Satu lagi, yang perempuan ya. Maaf. Boleh Mbak berdiri aja. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muna. Yang mau saya tanyakan, bagaimana agar bisa menyelesaikan, Mbak? Soalnya begitu nulis, terus tiba-tiba dapat ide yang lain. Rasanya pengen pindah ke yang lain. Akhirnya begitu banyaknya, tapi nggak ada yang selesai. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak bikin dulu mind mapping, ya. Jadi semacam outline karangan yang kita jadi tahu habis ini kemana, habis ini kemana, habis ini kemana. Saya nggak melakukan itu, tapi kalau kepepet saya melakukan itu. Jadi misalnya saya punya novel yang, novel ini harus kelar dalam waktu sekian gitu ya, dalam waktu sekian bulan gitu. Saya cuma punya waktu pendek. Saya biasanya kalau udah kepepet sampai bab berapa saya akan buat outline itu gitu. Tapi kalau buat kita baru mulai nulis, belum ada buku, saya anjurkan kita buat semacam kerangka karangan sehingga yang kita patuhi gitu ya. Kemudian ketika menulis jangan mengedit. Nanti tulisannya nggak kelar-kelar. Karena kita sibuk menghakimi diri sendiri kan, jelek banget sih ini kok begini, ceritanya lebay banget gitu kan ya. Akhirnya nggak selesai. Kalau mau ngedit boleh setelah tulisannya selesai. Gitu. Kemudian disiplin, berarti misalnya kalau ada ide lain dicatat, tapi cepat kembali ke tulisan. Kalau perlu bikin hukuman. Kan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu kalau misalnya ketinggalan sholat jamaah, beliau menghukum dirinya dengan menghibahkan kebun gitu kan. Nah kita bikin nih, tadi kalau 1/3 halaman nggak tercapai misalnya gitu ya, apa nih hari ini? Nggak boleh misalnya nonton seri yang kesukaan kita, atau misalnya nggak boleh makan bakso gitu ya, yang apa deh yang kita suka gitu ya. Kalau lagi ta'aruf sama Mas Joko, nggak boleh ketemu sama Mas Joko gitu ya. Jadi cari cara sehingga akhirnya kita jadi bergiat untuk menulis. Gitu ya Mbak? Oke, iya. Ya jadi gimana Mas? Ini masih ada satu, boleh apa enggak? Cepat aja boleh Mas? Cepat aja boleh? Iya. Buka mata, buka telinga, dan asah hati. Ya, buka mata, buka telinga, jangan jadi nah dengan sekarang gadget ini kita sering luput banyak hal. Di taksi kita lebih sering main gadget dibandingkan kita ngobrol sama supir taksi. Padahal setiap orang itu, setiap kita tuh punya kekayaan. Mas umurnya berapa? Iya. 29 tahun kekayaan Mas, mungkin yang dari mulai diingat bisa 5 tahun, 4 tahun gitu ya, dari umur 4 tahun atau 25 tahun pengalaman gitu ya. Itu kalau jadi bab, setiap tahun satu bab itu udah 25 bab tersendiri gitu kan. Jadi setiap kita ini punya kekayaan, pahami kekayaan itu. Jadi kalau buat saya, kalau ada yang bilang, Mbak gimana caranya jadi penulis yang berbeda? Jadi diri kamu sendiri.
Kalau kamu menulis dengan kekayaan yang ada pada dirimu, itu nggak mungkin orang lain bisa nyamain gitu loh. Jadi buka mata, buka telinga, jangan terpaku sama gadget gitu ya. Manfaatin untuk ngobrol kanan kiri gitu ya. Gali nih cerita-cerita orang lain. Kemudian kalau ada orang yang curhat, nah kalau penulis nggak boleh bete gitu. Jadi kalau ada orang yang curhat, kita bisa siapa tahu bisa bantu menyelesaikan persoalan orang, tapi kita juga bisa mendapatkan cerita gitu ya. Bahkan saya sering bilang gini, kalau misalnya ketemu nih sepasang kekasih berantem, entah di kereta gitu, entah di jembatan penyeberangan. Kalau orang yang nggak punya sense untuk menjadi penulis, itu lewat aja momen gitu. Tapi kalau kita yang suka ngebawel ini dialog sinetron kok kayaknya nggak membubi banget sih gitu, atau novel di dialognya kok kayaknya nggak pernah dipakai gitu kan ya. Itu kalau ada orang berantem sepasang kekasih, berhenti dulu gitu. Ada yang bilang, Mas kamu gimana sih? Ya aku kan udah minta maaf. Nggak bisa begitu dong, tapi ini kejadian lagi gini. Kalau yang lain jalan, teman-teman dekati, siapkan handphone. Tadi bagaimana Mas? Dialognya gitu. Teman-teman dapat dialog orang berantem anak muda sekarang gitu loh. Iya kan gitu. Itu kan susah gitu. Jadi memang jadi agak-agak kepo dikit gitu ya. Tapi itu sesuatu yang membuat kita juga jadi lebih peduli dengan sekitar, membuat kita rajin akhirnya browsing, lihat kalau nggak punya ide apa yang harus dilakukan, buka koran atau buka timeline Twitter, itu semua bisa jadi ide buat teman-teman. Ya, tapi tadi ada satu hal yang saya lupa, menulis itu jangan menulis ya sesuatu yang nanti akan kita sesali. Godaan menulis ini banyak. Saya di buku Tweetografi sebagian saya tuangkan ada beberapa kali godaan untuk dari yang macam-macam lah godaannya gitu ya. Tapi menulis, kalau kita menjadi orang yang baik sesuai agamanya masing-masing, kalau jadi muslim jadilah muslim yang baik gitu ya. Pakai etika gitu. Etika ini membuat kita nggak akan mencuri ide, nggak akan mau melakukan kecurangan-kecurangan dalam kepenulisan gitu, dan itu jauh lebih berkah. Dan kalau ada godaan, kadang-kadang ada penerbit yang menggoda, bikin dong buku yang kayak begini. Karena saya menemukan seorang penulis yang tadinya penulis baik-baik, bahkan dia memenangkan UNICEF Award gitu ya. Kemudian jadi penulis buku-buku seks. Karena memang di penerbit itu, ya nggak tahu lah walau-walam apa diiming-imingi atau gimana, dan dia membuat buku-buku yang porno gitu. Dan saya bukan cuma ngomong, saya lihat bukunya, saya tahu bagian-bagian pornonya apa gitu. Gitu, dan jadi ini ya tambahan buat teman-teman sekalian gitu. Jangan menulis sesuatu yang akan teman-teman sesali, karena buku ini akan menjadi rekaman, ya, record seumur hidup bagi teman-teman, dan keberhasilan buku sekarang menentukan buku yang berikutnya. Jangan jadi penulis yang sekali terbit sudah itu mati gitu, nggak lagi kedengeran gitu ya. Karena apa? Pembaca kecewa dengan buku pertamanya. Jadi bangun kesabaran, bangun keuletan, bangun kegigihan, niatkan menulis sebagai media berjuang, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Mbak Asma Nadia.